Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik anak-anak, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah semuanya sudah siap ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait Nabi Muhammad yang mendapat gelar Al-Amin. Sudah siap ya anak-anak? Kita mulai pembelajarannya ya. Anak-anak, tahukah kalian pada zaman dahulu bangunan Ka'bah tidak sebagus saat ini? Tentunya kalian sering melihat ya anak-anak gambar Ka'bah, entah itu dari majalah atau dari televisi atau mungkin dari buku-buku yang sering kalian baca. Pastinya Ka'bah yang dulu berbeda ya dengan Ka'bah yang pada masa sekarang, karena pada zaman dahulu Ka'bah itu hanya berupa tumpukan batu yang berukuran di atas tinggi manusia, yaitu 9 hasta. Kemudian Ka'bah dahulu itu tidak memiliki atap, sehingga barang yang berada di dalam Ka'bah itu dapat dicuri oleh orang lain. Jadi Ka'bah dulu itu tidak ada atapnya ya anak-anak. Kemudian Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunannya. Karena bangunan Ka'bah yang masih sederhana kemudian sering diserang, maka itu menyebabkan Ka'bah menjadi rapuh. Kemudian 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, terjadilah banjir di kota Makkah. Dan itu juga yang menyebabkan bangunan Ka'bah menjadi rapuh. Dan juga karena peristiwa tersebut bangunan Ka'bah hampir ambruk. Nah, karena Ka'bah menjadi rapuh dan hampir ambruk, maka orang-orang Quraisy memperbaiki bangunan Ka'bah yang telah rapuh tersebut. Dan mereka sepakat untuk membangunnya dari sumber usaha yang baik, bukan harta yang didapat secara zalim. Awalnya mereka merasa segan untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Namun pada saat itu ada seseorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi yang mengawali merobohkan bangunan Ka'bah. Jadi anak-anak, jika ada pertanyaan siapakah yang mengawali merobohkan bangunan Ka'bah, maka jawabannya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ingat ya. Maka orang-orang Quraisy tadi melihat tidak terjadi apa-apa pada Al-Walid yang telah mengawali merobohkan bangunan Ka'bah tersebut. Akhirnya orang-orang Quraisy mengikuti untuk merobohkan bangunan Ka'bah sampai pada pondasi pertama yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi anak-anak, pondasi pertama Ka'bah itu diletakkan oleh Nabi Ibrahim ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy itu pun berani untuk merobohkan bangunan Ka'bah, tidak segan seperti sebelumnya ya. Dan mereka bersama-sama membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dipimpin oleh
Bakum yaitu merupakan arsitek dari Romawi. Kemudian setiap kabilah membangun perbagian bangunan. Dan setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu untuk pembangunan Ka'bah tersebut. Dan saat perletakan Hajar Aswad, mereka bertengkar, mereka berselisih pendapat. Dan terjadi pertikaian antara semua kabilah yang ikut membangun Ka'bah tadi. Anak-anak, dan pertikaian antara semua kabilah tadi terjadi selama 4 atau 5 malam. Jadi berlangsung selama 4 atau 5 malam ya. Kemudian Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan sebuah penyelesaian, yaitu pemutus masalah adalah orang yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Kemudian mereka semua menyetujuinya. Lalu mereka mencari orang. Siapakah yang paling dahulu memasuki pintu masjid? Mereka saling mencari satu sama lain. Kemudian atas kehendak Allah Ta'ala, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang memasuki masjid. Kemudian orang-orang tadi bilang, orang yang dapat dipercaya, inilah Al-Amin, kami rela. Begitu ya anak-anak. Mereka rela bahwa orang pertama yang memasuki masjid yaitu Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang tersebut memberitahu Nabi Muhammad tentang permasalahan yang terjadi tadi. Dan Nabi Muhammad mulai menyelesaikan permasalahan mereka, yaitu dengan cara Nabi Muhammad meminta sehelai selendang. Dan setiap ujungnya dipegang pemimpin kabilah. Dan Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Begitu ya anak-anak. Kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Dengan bijaksana dan cerdas, beliau memberi solusi yang dapat diterima semua pihak. Masya Allah. Dan oleh karenanya Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah mempelajari pembelajaran sejarah kebudayaan terkait Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut ya. Barakallahu fikum anak-anak soleh di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.